Baik Bapak Ibu, sambil menunggu setting ungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimah, jamaah masjid At-Taqwa 4, waffaqakumullah. Tiada terasa hari ini kita sudah berada di tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1442, persisnya tanggal 11 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karena itu, uhanni'ukum ajmalat tahani wa asmat tahiyyat bil amil hijriyil jadid sanata alfin wa arba'imiatin wasnataini wa arba'ina hijriyah. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan harapan kulla amin wa antum bi khair. Semoga di sepanjang tahun ini Bapak Ibu selalu dalam keadaan baik, selamat, sehat dan sukses selalu di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, sesuai dengan jadwal agenda dari pengurus PKN At-Taqwa 4, hari ini Ahad pekan kelima 2020, kita mengadakan kajian Islam dialogis yang tema kajian kita pada pagi hari ini adalah pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, waffaqakumullah. Allah menciptakan alam beserta seluruh isinya, ada perlakuan khusus. Satu, ada manusia yang paling agung. Tidak ada manusia manapun yang lebih daripada manusia itu. Dialah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, posisi Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya wal mursalin, khairul bashar. Karena Nabi Muhammad adalah asyraful anbiya wal mursalin, khairul bashar, maka Allah memberikan tugas yang belum pernah diberikan kepada makhluk lain, yaitu basyiron wa naziron. Sungguh pun nabi-nabi dan rasul sebelumnya ini memiliki tugas yang sama,
mendakwahkan Islam, mengajak agama tauhid, tetapi nabi-nabi dan rasul sebelumnya ini ada masanya. Begitu rasul yang bersangkutan meninggal dunia, maka selesailah tugas rasul tersebut dan kitab sucinya pun juga berakhir. Tetapi untuk Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, bukan berarti berakhir pula ajaran agama, tetapi masih terus berlanjut sepanjang dunia masih ada. Inilah yang disebut dengan mumayyizat. Mumayyizat artinya nilai lebih. Karena ini nilai lebih, maka nggak dimiliki oleh yang lain. Yang kedua adalah tempat. Ada tempat yang paling mulia yang tidak dimiliki oleh tempat lain, yang namanya masjid. Masjid ini apapun model, jenis, bentuk, maka dia memiliki mumayyizat, memiliki differentiation ketimbang tempat-tempat yang lain. Karena Allah memperlakukan khusus masjid ini beda daripada yang lain, maka sikap kita sebagai umat Islam terhadap masjid harus memberdayakan, harus mampu mengelola sehingga masjid ini benar-benar menjadi sebuah media yang sangat strategis bagi kita umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan berbagai kebaikan dan amalan yang statusnya optimal dan maksimal. Sikap inilah yang perlu kita sadari betul, sehingga kita tidak hanya sekedar see you hello, tidak hanya sekedar lewat begitu saja, sehingga peluang yang diberikan Allah yang legal, resmi ditetapkan Allah dalam Al-Quran ini lewat begitu saja dan kita tidak bisa menangkap peluang itu. Sikap ini sesungguhnya harus tertanam di dalam diri kita. Setiap orang beriman harus merespon kepada diri kita, to be action, untuk bertindak, supaya peluang bertindak terhadap perlakuan kita terhadap masjid menjadi media yang paling ampuh untuk optimalisasi amal dan ibadah. Maka masjid perlu dikelola dengan baik, perlu dikembangkan dengan baik, sehingga masjid benar-benar mampu sepanjang hayat, sepanjang masa. Supaya apa? Kita umat Islam benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Gambar presentation Pak. Nah, berkenaan dengan ini, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit kronologis dengan pendekatan yang praktis dan sistematis, sehingga kita memiliki pemahaman yang sepadan untuk kita follow up dalam sebuah tindakan perbuatan yang sangat strategis.
Kenapa pengelolaan dan pemberdayaan masjid ini menjadi sangat penting? Karena memang secara historik tarikh Islami, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau terlebih dahulu mampir ke suatu tempat yang bernama Quba. Quba ini sekitar 6 sampai 10 kilo menuju ke kota suci Madinah, yang dulunya adalah Yathrib. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, nama tempat itu Yathrib. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, maka diganti dengan nama Al-Madinah. Kemudian diberi sifat yang melekat pada Al-Madinah, yaitu Al-Munawwarah. Jadilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau Makkah Al-Mukarramah, kalau Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Quba ini Rasulullah nginep bermalam bersama para sahabat, terutama sahabat yang setia, senior, menemani Rasulullah dalam keadaan suka dan duka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini Rasulullah melakukan sebuah kegiatan, yakni mendirikan sebuah masjid. Bukan mendirikan monumen yang lain, hotel, rumah, tetapi mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Masjid Quba adalah monumental. Sampai sekarang ini setiap jamaah yang berhaji maupun berumrah dari berbagai negara, hampir sepenuhnya mereka berkunjung ke Masjid Quba, karena Masjid Quba berdasarkan ketetapan Rasulullah, siapa yang bersuci dari tempatnya kemudian menuju ke masjid ini menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah memberikan penilaian, memberikan pahala setara dengan melaksanakan ibadah umroh. Ini legal, resmi, hadis Bukhari Muslim, sehingga Masjid Quba menjadi peninggalan monumental yang sangat strategis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah mendirikan Masjid Quba, nginep beberapa hari, maka Rasulullah dan para sahabatnya program unggulan, crash program, adalah mencanangkan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik, yaitu mendirikan sebuah tempat yang namanya masjid. Masjid yang Rasulullah dirikan setelah Masjid Quba adalah Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Rasulullah memberikan sikap yang bisa dilihat, bisa diikuti, melibatkan banyak pihak, yaitu mendirikan sebuah masjid. Dan ini tentunya muhimun jiddan, sangat penting untuk kepentingan umat Islam, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini secara historik. Isyarat lain menunjukkan betapa pentingnya masjid bagi umat Islam juga ditunjukkan oleh Rasulullah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid al-harami ilal masjid al-aqsa. Surah Al-Isra ayat 1. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menunjukkan betapa pentingnya kegiatan memakmurkan masjid, maka Rasulullah juga memberikan sebuah tarbiyah, pendidikan, edukasi kepada publik bagaimana perjalanan hidup berdasarkan
kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berjuang untuk dirinya dan orang lain melalui tempat yang namanya masjid. Isra Mi'raj berlangsung dari masjid ke masjid, juga lanjut ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Masjid Al-Aqsa, kembali lagi ke Al-Masjid Al-Haram. Ini legal, kronologisnya jelas, bukan mengada-ada, bukan hoax ataupun apa istilah sekarang hoax itu bohong, tetapi sebuah peristiwa dicatat oleh sejarah melalui Al-Quran, melalui sirah nabawiyah, dan inilah yang harus kita lakukan betul, bahwa proses memakmurkan masjid, memberdayakan masjid bukan kegiatan yang bersifat bid'ah dan bukan karena kepandian manusia, karena sudah ada pengantar sejarah seperti itu. Oleh karenanya di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramdhan Al-Buti di dalam kitabnya ini Sirah Nabawiyah, beliau memberikan komentar, tidak hilang jika masjid merupakan asas utama, prinsip yang sangat mendasar dan terpenting, di samping merupakan fondasi juga yang sangat penting bagi pembentukan masyarakat Islam. Kalau umat Islam bermasyarakat, berbangsa, bernegara ingin kokoh, tidak terombang-ambing, la yakunul mustama' fi hayatin muqtaribah, masyarakat tidak akan hidup galau seperti kehidupan sekarang. Menurut Syekh Muhammad Al-Buti mengatakan kita harus membenahi masjid. Masjid ini ibarat fondasi. Mau diisi model yang seperti apa, maka fondasi ini adalah dasar yang penting. Juga masyarakat ini ingin menjadi apa? Apakah dia hanya sekedar follower, sekedar masbuk, meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan tidak tahu proses secara konsep ilmu dan aturan yang benar, maka melalui masjid. Inilah proses sejarah yang memang harus kita respon. Karena masyarakat Islam tidak akan tersentuh secara kokoh dan tidak akan tersentuh secara rapi kecuali dengan adanya komitmen, ikatan yang melekat pada diri setiap orang Islam terhadap sistem akidah. Akidah ini merupakan sistem, karena keterkaitan bidang-bidang lain. Bagaimana syariat Islamiyah ini kita kenali, bagaimana wujud al-akhlak bisa kita terapkan, maka harus didasari dengan sistem akidah yang kokoh sehingga kita memiliki komitmen. Juga tatanan Islam. Islam ini punya SOP yang jelas, standar operating prosedur, punya syariah, al-halal bayyinun wal haram bayyinun, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, dan seterusnya. Itu adalah aturan, itu adalah ketentuan yang harus kita penuhi supaya dengan aturan itu manusia tidak salah menyikapi, tidak salah dalam mengambil suatu keputusan, tidak salah dalam bertindak. Mesti itu. Karena masjid menyediakan sejumlah pembelajaran, mengcover bidang-bidang syariat Islamiyah sehingga menjadi tahu. Allah menyinari cahaya hati, melapangkan dada sehingga dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak.
Itulah pentingnya masjid yang secara sistemik diajarkan oleh Rasul. Dengan demikian, masjid mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. Kalau umat Islam kok sikapnya terhadap masjid, wahlah, wis pokoknya teko, ngapa kowe jamaah. Habis sholat udah langsing, habis salam kencing, pergi. Berarti dia melewatkan peluang emas yang disediakan oleh pengurus masjid untuk melakukan pembentukan pribadi. Masjid adalah markazun, sentral, tempat pusat untuk melakukan pembentukan kepribadian menjadi sebuah habit pembiasaan yang akhirnya menjadi behavior, perilaku. Itulah dia memiliki malakah. Bahasa sekarang adalah kompetensi. Kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Itu masjid. Karena masjid ini terbuka 24 jam masuk dalam jalur pendidikan non formal, maka umat Islam perlu memanfaatkan kesempatan itu dijadikan sentral untuk pembinaan pendidikan non formal, ramah anak, ramah wanita, ramah keadaan, ramah disabilitas. Dan alhamdulillah saya masuk At-Taqwa 4 ini sandal saya di tempat jalur disabilitas di Pamulang 2. Mohon maaf saat ini baru melihat masjid yang ramah disabilitas At-Taqwa 4. Dan ini perlu juga dilengkapi dengan kursi duduk supaya orang-orang yang sudah lansia, yang badannya mohon maaf terlalu melebihi dari standar, kalau dia rukuk sujud berat karena disediakan kursi yang nyaman, kemudian yang didorong pun juga tidak menjadi hambatan, berkesempatan untuk menyediakan fasilitas itu. Anak-anak remaja supaya mereka gemar ke masjid bukan hanya sekedar informasi bagaimana masjid menjadi sentral yang membuat nyaman kepada semua pihak. Begitu juga aparat. Kan aparat selama ini mohon maaf dia hanya enjoy, masrur, senang, nyaman dengan adanya kantor. Apakah aparat kantor urusan agama melakukan akad pernikahan masyarakat di kantor? Kenapa tidak di masjid? Ketika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, kenapa tidak diputuskan di masjid? Ketika ada proses melakukan perbaikan secara banyak, kenapa tidak dilakukan di masjid? Karena faktor psikologis, ini sejarah, pada masa khalifah-khalifah yang kegiatannya namanya khilafah. Jadi kita mohon jangan antipati dengan menyebut khilafah. Kita umat Islam harus sudah mempribadi. Khilafah adalah cara pemerintahan berbangsa bernegara yang dilakukan oleh para khalifah. Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun ini semuanya digiring ke masjid. Ketika orang datang ke masjid yang punya persoalan, khalifah menyampaikan ide gagasan, integrasi, maka mayoritas orang yang merasa salah baru masuk ke masjid sudah gemeter. Itu faktor psikologis haibahnya masjid. Belum ditanya, belum diadili. Begitu masuk masjid, beberapa kasus mereka sudah gemetar. Karena nuansa bi'ah milio masjid ini dampak psikologis akan menasehati hati nurani seseorang yang telah berbuat salah. Dia akan rela
untuk menyatakan kesalahannya. Dari studi kasus, ini berdasarkan penelitian dari sejarah, para khalifah menegakkan keadilan hukum ini hampir 90% ketika diadili di masjid mampu menjadi sebuah solusi yang tepat. Halul muskilah, problem solving, menyelesaikan masalah di masjid, menghasilkan sebuah output keputusan yang disadari oleh semua pihak. Dan bahkan pihak yang menuntut sebuah proses hukum yang tadinya menggugat kepada orang yang membunuh ayahnya harus dihukum pancung karena ada di masjid, kedua belah pihak saling menyadari. Sehingga orang yang menuntut rela memaafkan kepada orang yang terhukum, terpidana karena mereka mengakui kesalahan. Ini kan sebuah proses pemutusan masalah melalui masjid. Tapi kan orang sekarang enggak apa? Seakan-akan masjid ini hanya untuk sholat berjamaah, habis itu udah selesai. Ini salah satu pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan. Sehingga posisi masjid yang sangat penting bagi umat Islam mampu memperkokoh semangat. Bahasa Arabnya adalah giroh Islamnya, semangat keislaman untuk mewujudkan kesejahteraan lahiriah batiniyah. Coba kalau tidak percaya Pak, di masa ini studi komparasi yang gampang ada. Masjid di Jogja, Jogokaryan, kan ini sudah terkenal Pak. Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah ada yang di sana. Beberapa kesempatan saya mengikuti workshop yang narasumbernya adalah dari pengurus DKM Jogokaryan itu, ternyata bukan hanya sekedar untuk kegiatan ibadah mahdhah. Bagaimana kegiatan peribadatan baru mahdhah sehingga mampu menghantarkan posisi Jogokaryan dengan sejumlah kelebihan, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan tertentu, karena dunia itu nggak mungkin sempurna. Kelebihan di satu sisi, kelemahan di sisi yang lain tetap ada. Paling tidak eksistensi keberadaan Masjid Jogokaryan yang dikelola dengan baik, diberdayakan dengan baik, mampu mengatasi beberapa persoalan. Persoalan sosial sudah bisa dibantu melalui keberadaan masjid. Masalah ekonomi, masalah edukasi, masalah yang lain ini sudah mulai digerakkan karena masjid diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Masjid selalu menangkap peluang, termasuk peluang yang berkembang saat ini. Bagaimana memberdayakan masjid melibatkan potensi yang ada. Jamaah, saya yakin dimanapun, termasuk yang tinggal di Pamulang 2, yang aktif maupun yang belum aktif, kalau ini sudah didata menjadi sebuah database, mulai dari nama, anggota keluarga, usia, ini sudah bisa dihitung. Yang sudah lansia berapa persen, usia produktif berapa persen, kemudian remaja berapa persen, dan seterusnya. Yang punya latar belakang kegiatan pendidikan berapa persen, kegiatan macam-macam, sehingga database yang mengcover beberapa potensi yang ada pada jamaah, maka akan terjadi sebuah musyarakah ta'awuniyah, akan terjadi proses sharing. Ketika anggota butuh guru privat, buka klik guru privat bidang apa nih? Sejarah, matematika, ekonomi, Al-Quran. Sudah terdeteksi, oh si Ahmad ini dia punya anak ahli di bidang bahasa Inggris. Udah didatangkan
melalui masjid membuka kesempatan kepada jamaah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa berbahasa Inggris. Masalah IT ini kan semua potensi, Pak. Sehingga dengan pemberdayaan jamaah melalui database akan terjadi musyarakah ta'awuniyah, dan ini yang disebut dengan win-win solution. Bahasa fikih ridho birodin. Yang merasa punya kemampuan di bidang A rela untuk menyampaikan ilmunya kepada jamaah yang butuh. Yang punya keahlian bidang B rela, karena perlu dimanage. Tidak akan memiliki wirah Islamnya yang tinggi. Dan ini berarti bahwa masjid harus dikelola dengan baik. Sekarang ini sudah zaman digital, bukan zaman dahulu 40-50 tahun yang silam. Kita dihadapkan kepada sebuah realita yang bergerak. Hijrah, Pak. Dalam kamus bahasa Arab, makna hijrah secara etimologi atau bahasa adalah al-harakah wat taghayyur wal intiqal. Al-harakah bergerak. Hijrah itu harus ada kegiatan yang bersifat bergerak. Bergerak berarti dinamis. Kita nggak boleh statis, nggak boleh sukut wal wudu, tetapi kita harus dinamis dalam banyak hal. Wat taghayyur berubah berarti inovatif. Kita memiliki kemampuan untuk inovasi. Itu hijrah. Juga al-intiqal, pindah. Pindah berarti kompetitif, berarti dia kreatif. Orang yang kreatif dan kompetitif, dia akan mampu berpindah-pindah mulai dari yang buruk kepada yang baik. Al-harakah wat taghayyur wal intiqal. Ini harus kita respon. Tentu sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk penggunaan teknologi digital. Pak, apa itu enggak bid'ah, Pak? Bid'ah itu kan terkait dengan ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah umum, itu Rasulullah memberikan sebuah statement, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lo ente lebih tahu urusan dunia lo. Di mana lo pada hidup keadaan apa? Silakan itu. Dan itulah jadikan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa bataghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 35. Kita diberikan peluang untuk menempuh sesuatu yang bersifat dinamis, yang bersifat kreatif, yang bersifat inovatif dan kompetitif, tapi ini bukan hanya economic oriented, orientasi uang tidak, tetapi adalah libtigha'i mardhatillah, mengharap ridho Allah sehingga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini mohon maaf jarang pola pikir semacam ini dimiliki oleh setiap orang Islam, belum sepenuhnya. Untuk dapat mengelola dan memberdayakan masjid dengan baik, sekaligus sebagai upaya untuk pengembangan masjid dengan tetap memegang prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersifat prinsipil. Saya mengingatkan ini supaya kita jangan lebay, jangan ngantuk. Mohon maaf, karena masyarakat ini belum semuanya paham, dengan semangat yang sangat tinggi sering ngantuk. Artinya apa? Melanggar prinsip dasar ajaran Islam, sehingga kita selalu menjadi follower, melakukan apa yang orang lain kita lihat semuanya baik. Maka ada sejumlah prinsip dasar yang harus kita pahami dalam rangka proses pengelolaan dan
pemberdayaan masjid. Apa sajakah itu? Pertama, prinsip dasar yang harus kita pegang dalam pemberdayaan dan pengelolaan masjid. Pertama, dari sisi akidah. Kita harus yakin betul, Pak, Ibu, dan memahami bahwa memakmurkan masjid ini tanggung jawab, kewajiban umat Islam sepanjang hayat. Bukan hanya pengurus. Maka kita memiliki kesadaran penuh, yakin bahwa kita secara individu, secara jama'i untuk memakmurkan masjid. Yang memiliki keimanan yang sempurna sekaligus berakhlak yang paling sempurna pula. Dasarnya surah At-Taubah surah ke-9 ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Innama ini Bapak Ibu, kalau menurut gramatika bahasa Arab, kata yang special edition untuk menyatakan, menetapkan yang satu, menafikan yang lain. Orang yang memiliki kesadaran penuh memakmurkan masjid hanyalah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, adalah orang yang memiliki keimanan sejati, yang secara individu dia mantap dengan keimanannya, yang secara sosial dia siap untuk mengajak orang lain bersama-sama dirinya melakukan sebuah proses keimanan yang maksimal. Dengan begitu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka ini akan siap memperoleh petunjuk dari Allah. Itu berarti impossible, mustahil, omong doang, omdo. Kalau ada orang merasa dirinya muslim dan mukmin tetapi cuek, acuh, nggak mau peduli kepada masjid. Ini Allah yang bilang, Pak. Siapapun orang beriman, apapun status sosialnya, masih produktif atau sudah tidak produktif, masih menjabat atau tidak, masih aktif atau sudah pensiun, punya tanggung jawab memakmurkan masjid. Itu prinsip dasar untuk kita rela membina dan memberdayakan. Bahkan Rasulullah menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang kalau ingin akhlaknya terbaik, harus benahi keimanannya, harus optimal. Semakin keimanan ini mapan, maka semakin berpengaruh kepada akhlaknya. Semakin keimanannya rendah, maka akhlaknya dijamin rendah. Ini sudah ilmiah betul, Pak. Itu coba bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin belajar ilmu metodologi riset, ini kan dua variabel. Seberapa jauhkah akhlaknya seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas iman. Semakin imannya sempurna, semakin akhlaknya baik. Iman sempurna dibentuk melalui masjid. Itu prinsip yang kedua, menggunakan pendekatan kaidah usul fikih. Ini ahli fikih zaman dahulu, Pak, masih manual, tapi sudah memiliki pemahaman pemikiran yang visioner, dan teori ilmu ekonomi dipakai. Coba kita lihat, ada prinsip begini, al-muhafazah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kalau ada kebiasaan baik yang selama ini kita anggap baik, silahkan dilestarikan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan menutup diri. Rela mengambil hal-hal yang baru yang dianggap itu lebih maksimal, lebih pantas, lebih baik. Jadi kita mempertahankan kebiasaan lama yang memang itu baik, teruji dengan baik, tetapi kita pun membuka diri. Kalau ada pendekatan-pendekatan yang baru, langkah-langkah yang modern,
dan dianggap itu lebih baik, tidak bertentangan dengan yang selama ini baik, ya kita harus berani itu. Ini pendekatan Pak, teori dalam mengambil suatu keputusan. Luar biasa Pak. Yang ketiga, prinsip yang harus kita pegang dalam memberdayakan dan mengelola masjid, selalu kreatif. Kita nggak boleh Yowes pokoknya ini kan pemikiran zaman penjajahan. Nanti gue no masjid ngapain? Wes pokoknya no masjid lah. Walaupun di masjid nggak tahu ngapain, sebentar ngasar, nggak bisa begitu Pak. Sekarang zaman now sudah nggak begitu lagi. Harus kreatif. Kalau supaya jamaah anteng di masjid melalui tempat yang bersih, kenapa tidak? Kalau jamaah semakin nyaman di masjid melalui AC dan kita bisa, kenapa tidak? Kalau di masjid bisa menyampaikan pembinaan macam-macam, apalagi sekarang masa pandemi COVID-19, kalau bapak-bapak biasa COVID-19 silahkan, tapi sebagai jamaah harus lebih bersahabat. COVID-19 bahasa Arabnya, kan bahasa kita itu Pak. COVID-19 pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana jamaah yang ahli di bidang kesehatan memberikan pencerahan bidang kesehatan, ahli di bidang sosial memberikan pencerahan bidang sosial, ahli di bidang psikologis supaya tidak putus asa menyampaikan pencerahan kepada publik. Itu kreatif, inovatif, melakukan sebuah pembaharuan yang memang dianggap lebih baik dan dinamis, bergerak terus. Yang tadi saya katakan, itulah mana hijrah, al-intiqal wa taghayyur wa harokah. Masjid yang dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga menjadi lebih efektif, lebih produktif dalam berbagai kegiatan, tidak terjadi tabdir. Sayang masjid sudah bagus, hanya dibuka ketika zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis itu dikunci lagi, nggak ada kegiatan maksimal. Sayang Pak, takdir. Berbagai kegiatan dan pemberdayaan potensi, apakah penggunaan teknologi kita, ini kan perlu pelatihan Pak. Tentu ini merupakan salah satu media yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan masjid, yang berdampak kepada efektivitas umat dan jamaah dalam peningkatan kualitas diri untuk mendekatkan diri kepada Allah berbagai aspek dan bidang kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Mana Pak dasar hukumnya? Solusi ini sudah diajarkan Allah surah Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, siapapun kalian, selama kalian beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Nah ini Pak, wabtahu ilaihil wasilah, tempuhlah suatu media ilaihi yang dapat menghantarkan dirimu lebih dekat kepada Allah. Silahkan kreatif, melakukan inovasi, berkompetisi dengan berbagai upaya yang bagus yang dapat nyaman mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, berjuang di jalan Allah. Dengan begitu la'allakum tuflihun, kamu akan sukses dan beruntung. Prinsip keempat, mengenali dan memahami fungsi masjid. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan beberapa percontohan bagaimana fungsi masjid untuk kita jadikan salah satu referensi dalam mengelola dan memberdayakan masjid saat ini. Kita sama-sama paham bahwa masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis bagi umat Islam. Tadi di pengantar sudah saya sampaikan, penting dalam upaya membentuk pribadi dan masyarakat yang Islami, strategis sebagai tempat yang sangat kondusif untuk mewujudkan keseharian individu dan sosial.
Sebagai muslim kita tidak boleh puas hanya sampai pada keberhasilan membangun masjid yang megah hingga menghabiskan dana ratusan bahkan miliaran rupiah. Mohon maaf, sampai detik ini masyarakat punya branded, punya citra. Tuh masjid di komplek Pamulang 2 hebat, branded sudah bagus, nggak salah. Tapi jangan titik sampai di situ. Kalau masjid ini sudah bagus, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana cara, kan gitu, memakmurkan masjid yang sudah bagus dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, yang mampu memenuhi kebutuhan publik di berbagai strata, tingkatan, lapisan masyarakat, baik untuk mak-mak, adik-adik remaja dan anak-anak kecil. Itu. Karena itu Rasulullah mengingatkan agar diperhatikan dan diupayakan pemakmuran masjid seoptimal mungkin sepanjang zaman. Itu Rasulullah sendiri sudah mengingatkan. Mana buktinya Pak Nik? Hadis Rasulullah. Yakni ala nasi zaman. Pada saatnya nanti akan tiba suatu masa di mana yatabahuna bil masajid, banyak orang yang berbangga-banggaan dengan masjid. Semalayak murunaha, kemudian mereka tidak peduli lagi, tidak mampu, kreatif, inovatif, kompetitif membangun masjid. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit orang yang peduli untuk optimalisasi masjid. Mayoritas enggak, cukup bangga dengan masjid yang bagus. Ini sudah Rasulullah sampaikan 14 abad yang silam. Maka menurut Kiai Profesor Dr. Miftah Farid dari Bandung, masjid dalam peradaban Islam bukan sekedar sebuah tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan saja, bukan hanya itu termasuk, tapi bukan itu atu-atunya, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta insan-insan peradaban Islam. Jelas dari pernyataan itu menunjukkan bahwa masjid harus benar-benar dikelola dan diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Bukan yang penting ya wis, sebaik-baiknya agar berdaya guna, berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat Islam yang solid, masyarakat yang dinamis secara kapal. Termasuk perkembangan zaman, kita harus siap berpadu juga bagaimana sistem digitalisasi. Adapun fungsi masjid pada Rasul, tempat pelaksanaan peribadatan, tempat pertemuan, tempat bermusyawarah, tempat pemberian perlindungan, tempat kegiatan sosial, tempat pengobatan orang sakit, tempat latihan dan mengatur siasat perang strategi, tempat penerangan dan madrasah, tempat berdakwah dan lain-lain. Itu beberapa realita sejarah mencatat Rasulullah telah menegaskan bagaimana memberdayakan masjid. Masih beberapa poin bagaimana menarik memahami aplikasi baik di bidang perencanaan, bidang kebudayaan, bidang pendidikan, formal dan non formal, bidang pelayanan, customer satisfaction, al-khidmah al-mu'minah, bidang informasi, usaha, dana, bidang fisik dan sarana dan lain-lain. Inilah bapak-bapak, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semangat sama-sama, jangan hanya ngandelin pengurus. Sama-sama Pak, sebagai jamaah maupun pengurus, ayo kita bangkit memakmurkan masjid, terutama atap papat yang sudah bagus, fasilitasnya cukup. Mudah-mudahan menjadi kita semakin senang terlibat kepada masjid. Wallahu a'lam wa ilmu watam wa la ilma lana illa ma 'allam. Terima kasih, mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Sebelum kita tutup dengan doa, saya persilahkan.
Tafadhol. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau diundang. Silakan, ada yang bertanya? Pengen menyampaikan ini bahwa setiap kegiatan yang setan tidak luput, terutama yang berkaitan dengan ibadah saja. Itu kan punya hukum-hukum syariat yang telah diajarkan oleh usaha kita, Al-Quran, Sunnah dan Sunnah. Nah, untuk menyikapi kondisi-kondisi perkembangan zaman, termasuk kondisi saat ini yang membuat kita sedikit pengurus itu gagal. Karena mungkin karena kelemahan kita, kekurangan pemahaman kita terhadap hukum-hukum syariat itu. Sebenarnya seperti apa gitu? Supaya nanti kita bisa inovatif, kreatif, tapi tidak menyalahi hukum-hukum syariat. Nah, yang kita lakukan kan ternyata apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan hukum syariat. Nah, pedoman apa yang bisa kita ambil dari pengurus ataupun jamaah untuk bisa menyikapi perkembangan kondisi, perkembangan zaman itu seperti apa? Apakah ada panduannya dari ulama atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa tadi kepedulian dari semua jamaah itu diperlukan untuk membangun masjid. Tidak hanya tertumpu pada pengurus. Kalau saya ibaratkan Pak, untuk saat kondisi-kondisi itu lebih enak jadi parkur daripada jadi pengurus. Karena jadi pengurus itu banyak atau khilafiyahnya banyak yang dipertimbangkan. Nah itu mungkin kami masukkan dari Ustaz kira-kira kaidah apa yang harus kita ikuti, kita pedomi supaya menyikapi perkembangan zaman dan perkembangan kondisi akhir ini, baik mengenai ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, sekarang ini sudah enak. Kenapa sudah enak? Untuk melakukan sebuah action, tindakan ini kira-kira benar, setengah salah atau fatal, itu sudah banyak referensi yang bisa kita akses. Banyak kita akses, apakah melalui Google, nanya Mbak Google, tapi jangan serta-merta begitu nyari browsing tentang bagaimana pembinaan yang lurus. Ini kan mohon maaf, para ustaz, bukan ustaz, ini saya meluruskan kebiasaan salah. Mana tak? Tak. Itu pan, ya tak. Ya lagi kan, ustaz. Kalau nggak mau ustaz, ya Pak Guru. Pak Guru itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ustaz. Dak, bukan dak. Kita sering transliterasi ustaz. Nah, sehingga di mana-mana ustaz. Mengucapkannya kalau pakai bahasa Arab harus sesuai dengan kaidah Arab. Ustaz atau Pak Guru. Tadi tidak pundi. Where are you going? Kemana? Ustaz. Tapi kalau pakai bahasa Arab, Pak Ustaz, mau kemana nih pagi-pagi sudah pergi? Nah Ustaz. Jadi Ustaz yang mengeluarkan atau menerbitkan sebuah blog, katakanlah Muhammad Anwar berbicara tentang pembinaan masjid. Belum tentu semuanya itu tepat sesuai dengan karakter dan selera Ustadz itu. Ada yang Ustadz ini seleranya ke Hanafi, maka semuanya begini. Seleranya ke Syafi'i begini. Seakan-akan hanya begitu. Maka saya berpendapat silahkan ikuti. Salah satu di antaranya adalah manajemen
yang dilakukan oleh Masjid Jogokaryan. Masjid Jogokaryan ini punya tim ahli, dan tim ahlinya bukan satu, Pak. Tim itu gabungan dari beberapa orang. Kalau yang biasa ngajar di kampus ada tim teaching. Saya sebagai dosen agama Islam ada tim teaching nih, 5-6 orang. Koordinatornya si E. Koordinator ngajar Islam, Sains dan Teknologi, Islam Saintek. Kalau saya di teknik ada mata kuliah itu, maka ada tim teaching. Tim teaching, tim dosen, tim pengajar ini akan bermusyawarah di suatu kampus, suatu tempat. Tim ahli di At-Taqwa 4 bidang apa? Tim ahli bidang syariah Islamiyah, tim ahli bidang sosial kemasyarakatan, tim ahli bidang ekonomi, tim ahli harus sudah punya. Sehingga pengurus ini ketika ingin melakukan sebuah tindakan yang bersifat ekspansionisme, perluasan kegiatan, minta saran dulu kepada tim. Pak, kami dari pengurus DKM ini punya rencana begini-begini, bentuk operasionalnya begini-begini, kira-kira ini sudah benar secara satu belum? Minta pertimbangan kepada tim. Pak, kami dari masjid ingin melakukan usaha ekonomi begini-begini, mohon pertimbangan dari tim, sehingga meminimalisir kesalahan secara hukum, meminimalisir konflik karena perbedaan pendapat, meminimalisir kontraproduktif tabligh. Kita sudah ngoyo-woro macam-macam, tahu-tahu hasilnya tidak efektif. Ini namanya kan tabligh, kontraproduktif. Maka perlu adanya tim ahli. Pak, kira-kira gimana? Banyak tim ahli, tidak harus tinggal di Pamulang 2. Tim ahli di Pamulang 2 iya, tim ahli dari tempat lain iya. Kan sekarang dari mana kita punya link? Melalui aplikasi. Pak, tim ahlinya ini ada yang dari Ciputat, ada yang dari Kebayoran, ada yang dari Sumatera. Belum semuanya sekarang media udah bagus kok. Kenapa tidak? Minta bantuan Jogokaryan, salah satu timnya berkenan untuk menjadi tim di At-Taqwa 4. Itu akan meminimalisir kesalahan, meminimalisir konflik, meminimalisir kontraproduktif. Itu Pak, supaya jangan salah secara hukum. Karena ini memang, mohon maaf, masjid prinsip ekonomi berlaku. Supaya enggak kontraproduktif, kita sewain Jumat, Sabtu, Ahad untuk resepsi. Tapi ada yang juga yang lebih Pak, ada di Jakarta, saya temukan, saya diskusi, ketika resepsi full AC, giliran Jumatan jamaahnya pada kepanasan. Saya nanya sama pengurus, kenapa begini Pak? Iya, soalnya kalau kita sewain kan dapat uang masuk Pak, kegiatan. Tapi Jumatan kan promonya hanya sekian, jadi 10 daripada pemasukan resepsi. Walah dalah, nah ini yang sesat nih. Masa masjid yang ibadah makdonya jamaah anteng nggak difasilitasi dengan full AC hanya karena promonya yang biasanya kecil pendapatannya, sementara ketika disewain yang bisa mencapai 10 juta. Ini kan rata-rata masjid kan biasanya disewain 10 juta sampai 15 juta tergantung besar kecilnya. Full AC. Ini namanya kan itu satu. Yang kedua, pada umumnya masjid yang disewain untuk resepsi memang adzan dan sholat sekitar 4 jam itu enggak kegiatan on air, off air. Tapi begitu selesai nyanyiannya, organ tunggalnya dengan penari yang very sexy. Udah keteknya kelihatan. Mohon maaf tuh, wahanya kemana-mana. Kalau bahasa saya, oke, sofanya, sofa marwahnya, gede banget. Kemudian Musdalifahnya ngablak, Arafahnya lebih-lebih. Apa begitu?
adanya di masjid. Bikin betah. Nah itu dia, kalau begitu Pak, Pak Ketua datengin besok penyanyi dangdut biar jamaahnya pada rasa nih Pak ya. Apa begitu? Nah itu jadi menurut saya pertama tadi apa itu, anggaplah tim penasihat dari berbagai latar. Yang kedua tadi apa Pak? Bukan semuanya jamaah dan pengurus. Semangat jamaah dan pengurus. Untuk menumbuhkan rasa jamaah dan pengurus memiliki masjid. Oh ya. Bagaimana cara menumbuhkan ghirah Islamiyah? Dibudayakan Pak, istilah-istilah kecil supaya kita ini Islami, bukan se-Arab-Araban, tapi jangan benci dengan Arab. Al-Quran bahasa Arab, kenapa tidak? Ukhuwah Islamiyah, kan gitu. Kemudian ghirah Islamiyah, semangat keislaman. Untuk menumbuhkan ghirah Islamiyah kepada jamaah sehingga jamaahnya rajin, maka perlu pengurus melakukan identifikasi masalah jamaah, diklasifikasikan dan diberikan solusi. Saya belum tahu apakah pengurus masjid mengeluarkan angket kepada jamaah, saya nggak tahu. Kalau saya biasa di kampus kan setiap akhir semester ada angket tuh yang disebarkan kepada mahasiswa, apa itu, menilai dosennya, kehadirannya bagaimana, metodologi ngajarnya bagaimana, kesesuaian silabus dengan materi bagaimana, bagaimana membangkitkan semangat untuk macam-macam, itu mahasiswa nilai. Kita tahu kelemahan kekurangan kita apa dan apa maunya jamaah. Nah, menurut saya supaya kita yang melayani jamaah ini terwujud yang namanya al-khidmah al-muqni'ah, bahasa Arabnya pelayanan prima, bahasa marketing customer satisfaction, supaya jamaahnya puas, rajin ke masjid, antara lain berikanlah angket yang sifatnya tertutup dan terbuka. Tertutup itu sudah ditentuin bagaimana materi yang sudah disajikan, bagaimana ini, tinggal ngetrend. Dan ada yang terbuka, apa keinginan jamaah terkait untuk supaya memiliki ghirah Islamiyah masjid, terbuka nanti. Nggak usah tiap hari, ya paling tidak itu beberapa bulan sekali, sehingga ini akan menjadi identifikasi masalah oleh pengurus. Ternyata menu yang kami siapkan ini 80% memenuhi selera jamaah, 20% tidak. Menu yang diinginkan jamaah menu apa nih? Nah kan tahu Pak itu. Sehingga nanti diramu, dibahas, ditetapkanlah kebijakan. Sebelum dilaksanakan, nanya dan minta nasihat tim ahli tadi itu, Pak kami begini-begini boleh nggak? Benar apa salah? Begitu John. Oh, sekarang sudah ada komputer, tinggal masukin data kayak apa kan gampang Pak. Apalagi alhamdulillah informasi dari Pak Yatiman, remaja Masjid At-Taqwa 4 sudah semangat, yang dia sudah mengeluarkan macam-macam termasuk mengatur urusan ini. Baru At-Taqwa 4 loh Pak yang punya kayak beginian. Biasanya kan di radio, di TVR itu memang ada layar begini, masjid nggak ada, baru At-Taqwa 4. Apresiasi saya sudah bagus, tapi nggak tahu apa dia sudah live streaming belum? Ya sudah. Kalau kemarin di Al Azhar itu Asyarif sudah live streaming, yang biasanya saya ceramah ini Pak mohon maaf kita live streaming, jadi Bapak duduk aja di tempat, ya udah ikutin itu. Tujuannya apa? Saya ngajar 1 jam, hadirin jamaah ikut, masyarakat tinggal buka YouTube live streaming sudah bisa ngikutin. Pulang sampai rumah, baru masuk rumah, belum buka baju, sudah ada komentar dari macam-macam tuh. Ada saudara saya di sana di Samarinda, Pak Lek keponakan saya, Pak Lek saya ngikutin tadi di Asyarif. Oh ya, tapi mau tanya begini-begini. Udah, jadi banyak yang bermanfaat. Silakan nanti ya. Sudah dirancang, Pak. Ya, Sudah dirancang.
Baik, alhamdulillah. Baik, begitu Pak, mohon maaf kelebihan banyak ini. Baik, kalau sudah semangat itu, oh ya, banyak nggak apa-apa, tinggal nanya Pak Bagir untuk ngaji lagi. Nggak pakai mic juga nggak apa-apa ya Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik apa yang Bapak sampaikan tentang pengucapan kata. Bapak seringkali mengatakan kata solih, tapi bukan soleh. Itu mana yang betul Pak? Oh ya, solih. Lalu Ya, kalau soleh ini bahasa Arabnya orang pamulang kuat. Soleh, amal soleh, anak soleh. lalu gini Pak. Ya, yang betul solih. Bagaimana kalau ada nama anak bernama soleh, lalu kita panggil solih? Betul. Oh betul aja Pak. Betul, bagus. Jangan lah, nanti lah gue. Gitu. Karena memang soleh itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita baik, soleh itu baik. Jadi anak baik, gitu. Jadi Anak soleh, itu kita keluaran sama bahasa Arab. panggilannya solih. Gitu. Ya. Ada lagi Pak? Karena sering kali saya juga mendengar di media, TV, kata-kata solid jarang diucapkan oleh ulama. Nah, itu salah kaprah. Kita mendengar dari yang salah, tidak tahu bahwa itu salah, akhirnya kita terlibat kepada yang salah dan terus kepada kesalahan. Saya Pak, guru ngaji di kampus itu ada kewajiban di samping tridharma ya, mendidik mengajar, ada meneliti Pak. Itu termasuk yang kami teliti. Jadi di Indonesia ini banyak dia mengucapkan kalimat yang macam-macam berdasarkan yang dia dengar. Kalau dia mendengar dari yang benar, ikut benar. Tapi kalau dia mendengar yang salah, ikut salah itu. Maka tugas saya, karena saya juga sebagai guru ngaji bahasa Arab kalau di LBIG, ya harus secara bertahap, berangsur-angsur ngingetin dan meluruskan. Nah itu Pak tugas saya. Jadi silakan panggil Solih, sini Lih. Saya doakan namamu kan Solih ya, nah, jangan Soleh. Walaupun di ijazah sudah Soleh, biarlah masa lalu. Ya. Baik, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bapak kita. Jadi jangan Pak Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dengan sedikit orang, tapi masih ada orang yang mengatakan tak mampu. Tidak ada orang. Sedangkan untuk sikap Islam itu dari kedua kami masyarakat dari orang Islam, sehingga banyak orang Islam sendiri yang tidak tahu, tidak apa nama Islam. Iya. Pertanyaan Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Ini pun juga termasuk penelitian kami di 365 majelis taklim se-DKI Jakarta. Sudah beberapa tahun yang lalu. Ternyata hanya 32,4% dari total itu yang tahu nama-nama bulan Hijriah dan benar tulisannya, bacaannya dan hafal. Selainnya itu ya ada yang hafal, ada yang enggak. Bacaannya benar, tulisannya salah. Tulisannya benar, bacaannya salah. Oleh karenanya saya ngajarin di setiap tempat dengan membudayakan bulan Hijriah dengan filosofi yang mudah. Keluarga Muslim taat beragama namanya Pak Muso, kepala rumah tangga Pak Muso. Terus dia punya istri yang solihah, namanya Ibu Roro. Dia punya pembantu yang jujur dan rajin, Teh Juju. Dia punya anak kembar yang Rosa, dan anak yang paling kecil Zulzul. Muso, Roro,
Jujuk, rosa, jujuk. Setengah menit apa? Pak Muso singkatan dari Muharram Sofar, bukan Safar, bukan Suro. Kamu aja mantu, kenapa? Tahun Suro nanti cerai. Nah itu kan keyakinan zaman dulu, bukan begitu. Pak Muso Muharram Sofar, Roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju Jumadal Ula. Ini biasanya Jumadil Awal, yang betul Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rosa yang pertama Rajab Sya'ban, rosa yang kedua Ramadan Syawal. Nah yang imut-imut Zulzul adalah Zulqa'dah, Zulhijjah. Udah Pak, setengah menit apa di luar kepala. Muso Muharram Sofar, Roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jujuk Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rosa pertama Rajab Sya'ban, rosa kedua Ramadan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa Pak? Kalau nggak hafal sungguh terlambat. Itu. Dan itu kita harus sudah terbiasa Pak. Saya nggak yakin, mohon maaf, bukan sok tahu atau kepo. Ini yang hadir, insya Allah sih hafal. Sekarang bulan apa Pak? Muharram. Tanggal berapa Pak? 11. Tahun berapa? 1492. Karena tadi udah saya sebutin kan. Nah, itu tuh. Coba kalau nggak saya sebutin tadi nggak ditulis yang kelihatan. Ada kata siapa? Oh, nih 11 Muharram. Tertulis selalu itu Pak, minimal ngingetin jamaah. Oh, dina iki dina Ahad, jangan dina Minggu. Nah, orang Arab Al-Ahad 1, 11, Ihda Asyarah atau Al-Hadi Asyarah Muharram 1442. Alhamdulillah hafal. Minimal melihat barusan, oh langsung di cover. Tapi yang nggak ke masjid Pak, yang nggak ngaji, coba pulang nanya istrinya yang nggak datang ke masjid, istrinya nanya bapak yang nggak datang ke masjid. Bukan berarti ayo kita ini enggak. Kira-kira realitanya apa enggak mereka? Saya nggak yakin. Tapi untuk jamaah Taqwa 4, kualitas ekspor, jaminan mutu yang datang. Nah, oleh karenanya untuk memasyarakat itu silahkan. Besok tanggal 12 Muharram, kemarin tanggal 10 Muharram, tinggal terusin aja. Dan ini kalau perlu ditulis di lembaran di apa rumahnya masing-masing supaya tahu minimal delok no kalender, delok Pak, lihat maksud saya. Nah, itu dimasyarakatkan. Nah, memasyarakatkan sekarang eranya sudah beda dengan zaman dulu Pak. Zaman dulu pakai kartu ucapan, Idul Fitri pakai kartu lewat kantor pos kan. Sekarang udah nggak musim Pak. Pakai WA. Saya sering nyuruh anak-anak ucapan selamat tahun baru. Pak Bagio kemarin saya termasuk dapat kiriman ucapan selamat nggak dari saya. Saya lupa ingat tuh. Bahasa Arab. Wah ini nggak tahu apa bacaannya. Sengaja saya tulis ucapan kartu Idul Fitri, Idul Adha, Al-Muharram pakai bahasa Arab. Tujuan saya supaya nanya. Maksud saya begitu, Pak, artinya apa Pak bacaannya? Coba tolong Bapak dengerin. Saya membaca tulisan Bapak yang nggak pakai harokat ini benar mau salah. Ada yang nanya, ada yang enggak. Nah begitu giliran ngaji, misalnya nih Pak bagian ini, ya dapat Pak, coba buka. Oh udah saya hapus, buat tak kirimnya lagi, baca. Aduh gak bisa Pak bacanya. Kenapa nggak nanya kemarin Pak? Itu saya punya motivasi edukasi. Jadi jamaah itu macam-macam. Ada yang nanya, ada yang enggak. Begitu udah ini harus Arab semua. Yang latihnya hanya selamat tahun dari Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, Muhammad Anwar dan keluarga.
Yang lainnya wahani hukum asmarat tahani wa asmat tahiyat bil amil hijriyat hijriyul jadid, ya nggak tahu. Tapi anehnya ada yang nyadar, pengen tahu, nanya, ada juga yang nggak nanya. Nah ini kelemahan kita Pak. Coba bapak-bapak kalau ada yang nggak tahu, nanya nggak Pak? Kok diem aja? Sebagai tadian harus kreatif, kompetitif, inovatif, baru nanya apa aja itu. Nah kalau sudah nanya kan menurut Sayyidina Ali, as-su'alu nisful ilmi, takon itu separuh ilmu. Jadi dengan kita nanya yang nggak tahu, soal kita tanya dulu. Begitu Pak, jadi silakan dimasyarakatkan dengan ngirim di WA, dan mau ngirim kartu ucapan selamat lewat kantor pos nggak apa-apa, masih boleh. Al-muhafadhu alal qadhi bisari. Tapi kalau lewat WA yang dalam waktu hitungan detik bisa nyampe, kenapa harus nunggu yang 3-4 hari? Kalau perangkutnya sedikit kan bisa seminggu tuh, sepekan. Tapi kalau WA kan tinggal hitungan detik, nggak sampai menit kan? Kita aja. Baik, terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhai segala upaya kita, menyelamatkan kita dari berbagai penyakit yang berbahaya, memberikan sinar cahaya ke dalam diri dan dada kita sehingga kita menempuh jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma anfa'na al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma bathan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana awzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alna min ahlil 'ilmi waj'alna min ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wal ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita udah lama tak sesuai kita Pak. Masih di SMA. Oh gitu, ya masih muda. Ya dia monggo. Oke gitu.